Ya, enggak, suara aku dengar kan enggak? Dengar kan? Dengar Bang, dengar. Oke, Kak izin ya Kak, maaf ganggu. Nah, oke. Iya, Eh, nggak apa-apa Bang. Flag ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Redapa akan mempresentasikan PPT makroekonomi yang berjudul dampak nilai tukar mata uang terhadap ekspor dan impor suatu negara. Eh, Awalnya pendahuluan itu perdagangan luar negeri merupakan akses yang dilakukan suatu negara untuk menopang perekonomiannya. Perdagangan luar negeri yang meliputi ekspor dan impor selalu menjadi antar negara di dunia sebagai upaya dalam memenuhi ketersediaan barang dan jasa penduduknya. Masing-masing negara memiliki produk unggulan dan efisien sehingga mampu diekspor ke negara lain. Ekspor menjadi penopang perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Memiliki peranan penting dalam perekonomian, yaitu menyumbang cadangan devisa Indonesia. Pada 2016 jumlah ekspor Indonesia mencapai 117 juta lebih US dollar. Jumlah tersebut lebih besar daripada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 150 miliar US dollar. Produk ekspor Indonesia beraneka ragam antara lain produk manufaktur, pertanian dan industri. Penurunan ekspor ini sebagai akibat dari penurunan permintaan dari negara pada tahun sebelumnya. Komoditas yang mengalami penurunan permintaan terutama pada komoditas pertanian seperti karet dan komoditas industri seperti kimia. Sedangkan pelambatan ekspor yang paling utama pada sektor pertambangan dan industri. Beberapa negara tujuan ekspor yaitu adalah Amerika, China, dan Jepang. Pertumbuhan ekonomi global 2012 berbeda dari pada tahun sebelumnya. Jadi permintaan dari negara tujuan utama Indonesia seperti India dan China mengalami penurunan permintaan, terutama pada komoditas pertanian seperti karet dan komoditas industri dan sebagainya. Selanjutnya ada valuta asing. Valuta asing yang disebut sebagai palas adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia berlangsung pada jam 5 sampai jam 4 sampai jam maaf dari jam 5 sampai jam 2 baru berlanjut ke Asia yaitu Jepang, Singapura dan Hong Kong yang berlangsung pada jam 7 sampai jam 4 sore. Ke pasar Eropa, Jerman dan Inggris berlangsung pada jam 1 sampai jam 10. Dan terakhir pasar Amerika yang berlangsung pada jam 5 dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral memiliki negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Selanjutnya, pengertian dari ekspor impor secara sederhana suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri sebut ekspor. Sementara kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri disebut impor. Kegiatan ekspor dan impor lumrah dilakukan oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku juga dapat disebut sebagai kegiatan ekspor. Sebagai salah satu sektor perekonomian, kegiatan ekspor menduduki peranan yang cukup penting itu landasan di pasar beberapa negara. Perkembangan nilai tukar di Indonesia. Nilai tukar menjadi faktor utama dalam perdagangan dunia. Menurut Smagi tahun 2008, ketidakimbangan global berasal dari asimetri dalam sistem nilai tukar di mana negara-negara maju setelah runtuhan sistem Bretton Woods pada tahun 1991. Pada umumnya telah menerapkan sistem nilai tukar
pengembangan murni. Sementara itu banyak negara-negara emerging markets yang pada prakteknya masih menjalankan sistem pengembangan terkendali. Dalam sistem ini banyak negara emerging yang menjadikan ekspor sebagai sumber pertumbuhan. Sehingga apabila terjadi gejolak pada nilai tukar maka akan berpengaruh pada nilai ekspor. Selanjutnya ada faktor-faktor yang peningkatan nilai mata uang. Yang pertama, perbedaan angka inflasi. Yang kedua, perbedaan pada suku bunga. Yang ketiga, defisit akun berjalan. Yang keempat, ada utang publik. Yang kelima, ketentuan perdagangan. Serta yang terakhir, stabilitas politik dan kinerja ekonomi. Dan selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan ekspor impor. Yang pertama, selera konsumen. Yang kedua, kurs nilai tukar mata uang domestik. Yang ketiga, tambahan biaya selama proses impor dan ekspor. Yang keempat, ada harga yang ditawarkan di dalam dan di luar negeri. Yang lima, pendapatan konsumen. Yang keenam, kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Dan terakhir ada kesimpulan. Nilai tukar mata uang merupakan faktor dalam portofolio investasi menentukan imbal hasil dari portofolio tersebut. Nilai tukar menurun jelas mengurangi daya beli pendapatan dan keuntungan modal. Selain itu, pengaruh nilai tukar mempengaruhi faktor pendapatan lainnya seperti suku bunga, inflasi, dan bahkan keuntungan modal dari surat berharga domestik. Sementara nilai tukar ditentukan oleh berbagai faktor yang kompleks yang sering membuat para ekonom paling berpengalaman bingung atau investor harus masih memiliki beberapa pengalaman tentang bagaimana nilai mata uang dan nilai tukar memainkan peran penting dalam tingkat pengembalian investasi mereka. Penguasaan devisa merupakan faktor penting dalam suatu negara terhadap aktivitas perdagangannya. Pertimbangan dampak yang dianalisis dapat dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam kegiatan perdagangan internasional. Masalah nilai tukar adalah penghambatan non-adil karena dapat mempengaruhi perdagangan secara tidak langsung. Ini dianggap sebagai pengalaman perdagangan dalam arti tertentu. Singkatnya, dampak dari nilai tukar dalam perdagangan internasional sifat ambigu. Keduanya bisa positif atau negatif dan sangat bergantung pada persyaratan transaksi dan juga pada perilaku negara-negara perdagangan. Walaupun penerapan nilai tukar diperkenalkan dengan tujuan yang berbeda oleh bank sentral, tentunya akan berdampak tidak langsung terhadap aktivitas dan keseimbangan perdagangan internasional. Dalam semua saya pertimbangkan dalam semua jenis mata uang oleh karena itu perdagangan dipertimbangkan dan diprioritaskan. Sekian hasil dari presentasi kami, maksudnya presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sekian. Saya Bang. Ya, lanjut Kak. Baiklah Bang, saya akan bertanya yaitu apakah kegiatan ekspor dan impor ini bisa menimbulkan dampak negatif? Saya akan jawab dari pertanyaan dari KLB. Saya jawab. Jadi ini Kak, meskipun dampak positif dari adanya ekspor dan impor ini bisa menambah pasokan ke negara, kegiatan ini tetap memiliki beberapa dampak negatif. Dengan banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia dapat memicu terjadinya perilaku konsumtif. Maksudnya perusahaan dari bisnis dari luar negeri ke Indonesia dapat bersaingan dengan bisnis lokal. Jadi itu Kak kurang lebihnya. Sekian dari jawaban dari saya. Boleh bisa Kakak terima? Bisa Bang, terima kasih ya. Ya, lanjut. Boleh selanjutnya Kak yang ingin bertanya. Saya Putri mau bertanya. Di Indonesia ya, apa Kak. Iya Bang. Indonesia apa saja komoditas yang sangat menjanjikan tapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik Bang? Saya jadi makasih Kak pertanyaannya. Kan saya jawab Kak. Jadi ada beberapa yang saya lihat di internet sama saya baca di berita Kak. Ada inilah dia beberapa komoditas yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik itu salah satunya tuh karet Kak. Karet itu
bertebar di Indonesia, cuman pemanfaatannya cuma sebatas ini aja Kak, bahan mentah, belum bisa dijadikan barang jadi. Jadi side effect-nya ini dia Kak, kurangnya nilai uang masuk gitu, karena bahan mentah itu lebih murah dibandingkan barang jadi gitu. Terus ada beberapa itu juga kalau didengar di berita itu ada dia Kak, pohon yang wangi itu, pohon pendana. Jadi hampir 90% dari eh, bahan parfum yang dibuat di Paris, kan Paris kan tempat pembuat parfum internasional kan Kak. Jadi 90, hampir 90%-nya itu bahan bakunya itu kayu cendana itu diimpor dari Indonesia. Cuman masalahnya kan Kak, eh, yang diimpor itu cuman bahan mentahnya gitu, bukan bahan jadi. Jadi sama juga persoalannya kayak karet tadi Kak. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dimaksimalkan gitu. Cuman potensinya cuma sebatas ya impor bahan bahan mentah aja, belum bahan jadi. Jadi ya nggak banyak untungnya gitu. Nah, sekian jawaban saya Kak, bisa diterima Kak. Bisa, Bang. Makasih ya, Bang. Ya, makasih Kak. Ada lagi yang bertanya Kak? Silakan Kak. Baik Bang, saya Anggi. Saya ingin bertanya, Ya, apa selamat malam Kak Anggi. faktor-faktor ya, saya ingin bertanya apa faktor-faktor utama mengapa nilai impor di Indonesia lebih besar dibandingkan ekspornya? Oke, kan saya jawab ya Kak pertanyaannya. Kalau dilihat dari rekam jejak kenapa nilai impor Indonesia lebih nilai impor Indonesia lebih dari ekspor itu mungkin lebih ke SDM-nya Kak. Jadi pemanfaatan SDM itu sampai sekarang belum maksimal. Karena kita tahu sendiri juga negara kita ini kan punya banyak bahan mentah tuh yang bisa diolah. Cuman masalahnya nggak tahu bahan mentah ini nggak dijadikan apa gitu. Sedangkan lebih banyak orang-orang kita tuh ekspor itu, orang-orang luar negeri impor ke kita itu bahan-bahan yang mentah, yang harganya itu murah. Terus sedangkan kita yang biasanya kita banyak pakai itu kan bahan-bahan yang jadi, kayak kita orang-orang masyarakat lokal ini kan biasanya konsumen kan, dia kan pengennya bahan jadi. Salah contoh itu kan Kak, di sini banyak tambah bahan baku elektronik, nikel, biji besi, emas. Cuma masalahnya orang Indonesia belum bisa memanfaatkan bahan-bahan itu untuk buat HP jadi. Jadi hampir 90% pemakaian HP itu kan dari impor. Mungkin dari Cina, kayak Xiaomi, Oppo, atau Vivo dan sebagainya kan. Samsung dari Korea atau iPhone dari Cina dan Amerika gitu kan. Jadi mungkin karena nggak banyak orang SDM-SDM Indonesia ini yang bisa memanfaatkan teknologi kita, yang SDM-SDM kita ini yang memanfaatkan bahan baku kita gitu kan. Jadi itulah kenapa salah satu faktor kenapa nilai impor Indonesia itu lebih besar dibandingkan ekspornya, karena kurangnya pemanfaatan bahan baku oleh masyarakatnya, karena kekurangan inilah SDM yang kurang berkualitas lah. Jadi kenapa bisa itu terjadi gitu Kak. Kurang lebih itu jawaban saya Kak. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Eh, Sekian dari presentasi saya dan sesi tanya jawab. Kurang lebih saya mohon maaf, maaf mengganggu waktunya di malam hari. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bang. Malam Kak.